Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang maggot dari BSF, Black Soldier Fly, Hermetia illucens. Ini adalah pupa yang sudah tua. Jadi pupa yang sudah tua ini sekitar 2 hari dia akan menetas metamorfosa menjadi serangga BSF. Nah, sekitar 2 hari kemudian adalah masa kawin. Jadi setelah dia menetas 2 hari kemudian dia akan masa kawin, kemudian bertelur. Nah, setelah dia bertelur, dia akan bertelur nanti di tempat seperti ini, ada daun pisang, ada pakan-pakan di bawah. Dia akan meletakkan telurnya di daerah-daerah kering sekitar makanan. Nah, jadi ini juga bahan-bahan sampah-sampah yang memang dikumpulkan untuk tempatnya bertelur. Ini ya dari rumputan dicacah. Nah, kemudian masa telur ini sampai kepada menetasnya itu sekitar 3 hari. Nah, kemudian dia akan menjadi menetas menjadi mini maggot sekitar 1 minggu. Jadi usia di tempat ini hanya paling maksimal 1 minggu. Setelah itu dia akan menjadi larva. Nah, kemudian larva dipindahkan kepada pakan apa saja yang penting organik. Jadi seperti di luar sana itu ada kotoran ayam, pakannya kotoran ayam. Jadi ini adalah kebetulan kita punya kandang ayam. Nah, dia akan makan di limbah-limbah tersebut ya selama kurang lebih 5 minggu. Jadi dia adalah larva yang progresif selama 5 minggu. Setelah itu kembali lagi menjadi pupa seperti ini untuk kemudian serangga. Nah, bagaimana untuk memastikan dia berproduksi dengan baik? Maka kita siapkan kerombong seperti ini supaya dia terisolasi. Jadi BSF-nya hanya di sini saja. Kemudian kita bisa panen telur. Kita siapkan tempat-tempatnya untuk bertelur. Nah, ini cara kerja ini tidaklah sulit. Ini sangat mudah, apalagi jika kita berada di tempat-tempat pakan organik yang dekat, seperti tempat-tempat sampah di perkotaan, tempat-tempat pembuangan sampah sementara, dan lain-lain sebagai sumber, atau pasar-pasar tradisional, pasar kota, dan lain-lain. Nah, setelah kami berpendapat kalau ini disebarkan di seluruh Indonesia di tempat-tempat sampah kota, maka kita bisa menyelesaikan sampah ini dengan sangat cepat, agresif. Tapi bagaimana memastikan supaya supaya masyarakat sekitar sampah-sampah tersebut atau masyarakat umum tetap bisa continue mengerjakan ini? Maka menurut pendapat kami harus ada optaker untuk beli larva. Larva ini kan tujuan utamanya adalah untuk pakan ternak, apakah ikan, ayam, dan lain-lain. Jadi kawan-kawan sekalian, menurut analisis Proximat bahwa protein daripada larva ini bisa antara 30-50%, dan itu cukup tinggi. Kita ketahui bahwa saat ini masalah-masalah utama kita adalah tingginya harga protein mengakibatkan harga pakan itu sangat mahal. Jadi andai saja ada optaker, ada perusahaan plat merah misalnya yang membuat perusahaan pakan skala besar, maka masyarakat akan bergairah untuk memproduksi larva ini, sekaligus menyelesaikan seluruh sampah yang memang kita produksi tiap hari. Nah, sekali lagi, kunci bagaimana ini protein ini bisa diselesaikan, pakan bisa diselesaikan adalah
dengan membuat perusahaan plat merah, perusahaan pemerintah yang bisa membeli larva-larva yang dikerjakan masyarakat ini. Dengan off-taker, dengan kepastian penjualan seperti itu, maka dipastikan masyarakat juga akan memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mengerjakan ini. Konsekuensinya, sampah-sampah akan dikerjakan oleh masyarakat selesai menjadi pakan maggot. Nah, soal bagaimana dia akan menjual ke salah satu off-taker, itu tinggal dibuat sel-sel pengiringan. Jadi off-taker itu membuat sel-sel pengiringan di setiap kabupaten kah, kecamatan kah. Yang penting ada penampungan pembelian daripada masyarakat. Tetapi setelah dibeli ada tempat mengawetkan, mengirimkan, kemudian dikirimkan ke perusahaan off-taker tadi. Nah, dengan demikian maka masalah-masalah protein yang selalu kita import dari Amerika Latin begitu besar setiap tahun, mungkin tidak 100%, tapi paling tidak dari nilai import itu akan bisa kita kurangi 50-70% daripada metode-metode itu tadi, ada off-taker, ada masyarakat yang memang langsung akan bekerja melakukan ini, karena ini prosesnya tidak sulit, sangat mudah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana membuat suatu sistem produksi maggot ini di tempat dekat dengan tempat sampah bahan baku, sehingga proses produksinya relatif murah, terjangkau, dan cepat dikerjakan oleh masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan di tempat-tempat sampah yang tadi, atau di sekitar limbah-limbah pertanian, atau dimanapun yang memungkinkan ada bahan baku untuk pakan larva ini. Jadi teman-teman Maggoters Indonesia, mari kita mendorong pemerintah supaya membuat perusahaan plat merah ini perusahaan pakan yang bisa off-taker daripada larva-larva daripada masyarakat ini. Kalau ini kita lakukan, maka kita bisa bayangkan bagaimana jumlah, artinya ada padat karya di masyarakat oleh karena sistem ini. Mungkin puluh ribuan, ratusan ribu pegiat maggot akan bergerak. Nah, yang penting tadi ada perusahaan penampung sehingga ini bisa menjadi primadona kegiatan-kegiatan di masyarakat, apalagi masa pandemi ini. Perlu diketahui bahwa proses ini tidak hanya menghasilkan protein, tidak hanya menghasilkan larva, tetapi juga pupuk organik yang bisa digunakan kepada tanaman-tanaman setempat di mana bahan baku itu dikerjakan. Nah, demikian kawan-kawan, kita bangun sebuah filosofi, sebuah slogan bersih mulai dari rumah. Bertani kita teguh, tak bertani kita runtuh. Dari Sekolah Lapang PDI Perjuangan Cario, kami ucapkan terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jaga diri dari pandemi COVID.